sebagai informasi terhadap kita semua, dengan sistem informasi desa yang sudah terbuka ini, kita sama-sama berharap agar anggaran pendapatan dan belanja desa ini benar-benar dilakukan dengan baik, agar kita pun tidak saling menyalahkan di kemudian hari jika ada hal-hal yang kemudian akan menimbulkan namanya proses-proses hukum. Sebab jangankan desa, kabupaten dan provinsi pun hari ini sudah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dalam hal penganggaran keuangan negara dalam nomenklatur apapun namanya, termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa yang tergabung dari dana desa dan sebagainya itu. Ini sekedar contoh, misalkan para masyarakat ini segera saja untuk dapat melihat sistem informasi yang sudah terbuka ini melalui website agar dapat melihat bagaimana pembelanjaan dana desa. Sehingga ini diharapkan menjadi alat kontrol saat rapat musyawarah, apa yang diprogramkan dan yang direalisasikan apa-apa saja. Ini misalkan kita lihat uraian dari dana desa Konde anggaran misalnya dari 842 juta sekian. Kemudian bagi hasil pajak dan distribusi daerah dari kabupaten atau kota itu 6.596.000. Kemudian alokasi dana desa 513 juta 500 ribu sekian. Kemudian bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota 30 juta. Nabang sekian-sekian. Ini saya hanya memperlihatkan kepada kita semua bagaimana pengelolaan dana desa sekarang yang sudah sangat terbuka ini, agar saya berharap ini menjadi pengetahuan kita dan kita hati-hati siapapun yang mengelola dana desa ini. Saya sekedar ingatkan untuk daerah-daerah lain hari ini sudah terjadi namanya penegakan aturan, agar ini jangan lagi ada istilah dana desa ini sangat menyedihkan dan mengalami kebocoran untuk soal uang negara. Ini kode uraian belanjanya bisa dicek. Ini saya coba tadi sudah bukakan Anda. Ini pendapatan, kemudian di bawahnya belanja. Misalkan ini penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa ada 37.800.000. Kemudian penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 231 juta sekian-sekian. Lalu penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa 14 juta sekian. Penyediaan operasional pemerintah desa, honor, PK, PKD dan PPKD dan lain-lain 36 juta. Ini sudah bisa dihitung, dikalkulasi semua ya. Penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, rapat ATK, makan, minum, pakaian, seragam listrik dan lain-lainnya itu 5 juta. Ini. Kemudian penyediaan insentif operasional RT/RW 28 juta. Penyusunan dokumen perencanaan desa 3 juta ini kan. Penyusunan dokumen keuangan desa 3 juta. Penyelenggaraan PAU, TK, 19 TPA, TKA, TPK, apalagi TPK, tempat pengajian Quran, madrasah non formal milik desa, honor pakaian dan lain 19.900. Penyelenggaraan pos kesehatan desa, Polindes milik desa 37 juta sekian. Obat, insentif, KB dan segala macam. Ini berarti orang nggak bisa KB ini ya ditanggung desa ya. Pemeliharaan pemakaman atau situs bersejarah, petilasan milik desa 390 des 2 juta. Ini di mana ini? Kita bisa cek ini berarti ya. Ini pemakaman situs bersejarah ya. Bagus ini penganggaran ini. Dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni, GAKIN
34 juta. Ini dicek lagi rumah siapa yang sudah dilakukan pembangunan rehab. Penyelenggaraan informasi publik desa poster baliho 3 juta. Ini harus ada informasi publik, poster baliho soal pengeluaran dana desa besar-besar dicetak supaya kita lihat seperti daerah lain ya. Koordinasi pembinaan keamanan ketertiban pelindung masyarakat skala lokal desa ini ya. Pengiriman kontingen grup kesenian kebudayaan di tingkat kecamatan kabupaten kota 10 juta ini. Pengiriman kontingen grup kesenian ini ya. Ini penyelenggaraan festival kesenian adat budaya ya kan 21.600.000. Ini kalau nggak digunakan nggak boleh ini ya, nggak boleh. Ini harus otomatis dipergunakan. Kalau nggak digunakan ini bisa jadi temuan ya. Penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan hari kemerdekaan 30 juta. Ini luar biasa sekarang dalam desa ya. Pembinaan Kerang Taruna Klub Pemuda 7.200.000. Pembinaan lembaga adat 10.800.000 ini. Pembinaan LKMD, LPMD itu 21.600.000. Pembinaan PKK 8.400.000. Bantuan perikanan, bibit pakan dan lain-lain 21 juta. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian. Ini yang enggak ada kayaknya. Kegiatan penanggulangan bencana 71.653. Ini kegiatan penanggulangan bencana dari dana desa ini juga belum kita lihat ya. Penanggulangan keadaan mendesak 179 juta. Ini saya kira dalam penggunaan dana desa dengan sistem informasi ini sudah sangat luar biasa ya. Artinya ini penanggulangan keadaan mendesak inilah yang saya kira sudah sangat bagus. Ada anggaran 179 desa, 179 juta. Ini tentu menjadi sesuatu yang baik untuk kepala desa dalam hal-hal mendesak, misalnya mungkin tamu dan segala macam. Ini perlu untuk diketahui masyarakat agar kita bisa melakukan pengawasan sebagaimana penggunaan dan tujuan negara dalam mengucurkan anggaran di desa. Dan juga ini tidak boleh menjadi sesuatu hal yang dianggap mengganggu, karena ini patut untuk dibuka secara terbuka kepada publik, sehingga apabila ada hal yang dilihat tidak sesuai, ini bisa menjadi data untuk dilaporkan ke penegak hukum atau ditanyakan ke pihak pemerintah daerah, baik itu di inspektorat dan sebagainya ya. Ini pendapatannya ini merupakan sumber anggarannya tadi ya. Jadi ini bisa di ini uraian bayangkan luar biasa ya. Luar biasa ini 2019. Kita coba cek 2019 ini 2019 pembiayaan ini ya. Ini belanja ya, pembiayaan. Ini penyertaan modal desa 82.749.600 rupiah dana desa sumbernya ya. Ini kegiatan 2019 ini saya kayaknya penyertaan modal desa ini kayak model-model BUMDes ini ya. Berarti luar biasa BUMDes kita ya, 82 juta sekian ya. Ya insya Allah nanti kita cek seperti apa penggunaannya, dibelanjakan modal seperti apa ya. Nah, lalu ini belanja ya. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa tetap yang tadi 36 juta sekian ya. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa ini ya, silakan ini bisa dicek. Pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani ini 418 juta ya. Kemudian pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa Gorong Selokan 20 juta. Ini dicek di mana lokasinya. Pembangunan rehabilitasi peningkatan balai desa balai kemasyarakatan 36 juta sekian ya. Ini 2019 ya. Berarti balai desa kita akan sudah sangat bagus ini. Kemudian penyediaan apa nih ya? Sarana aset tetap perkantoran pemerintahan. Ini kantor apa ini? 21 juta. Penyusunan dokumen keuangan, nah ini administrasi ya.
Kemudian penyelenggaraan pos kesehatan, ini pembangunan rehabilitasi, pengintan jalan usaha tani tadi udah ya. Pembangunan apa ini? Rehabilitasi, peningkatan monumen atau gapura batas desa, 16 juta sekian. Ini di mana ini? Saya nggak pernah lihat gapura itu. Pembangunan rehabilitasi, peningkatan talut, turap atau bronjong, 44 juta. Dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni, 10 juta. Tadi agak lumayan 36 ya, ini 2019 10 jutaan. Penyelenggaraan informasi publik dana desa ini 3 juta, banyak ini sebenarnya. Saya tahu karena saya sering cetak-cetak ini. Ini harus sudah terjadi informasi di mana-mana. Informasi publik, baleho poster dibuka ya, pengeluaran anggarannya ini ditulis semua ya. Ini kemudian koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa skala lokal desa, inilah yang bisa membuat untuk koordinasi soal pembinaan keamanan, ketertiban, ini bagus anggaran ini sebenarnya. Gimana ada sosialisasi, mendatangkan para pembicara-pembicara gitu ya. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa 10 juta, ini sudah sangat bagus ini 10 juta ini. Bukan hanya rame-rame bakar-bakar ikan ini ya. Harus datangkan bagaimana kalau perlu adik-adik yang bisa menyanyi itu dibikinkan bagaimana dia punya grup, punya konten YouTube, kemudian disupport juga, dibelikan pulsa data juga, itu sudah bisa masuk dalam pembinaan grup kesenian dalam rangka peningkatannya itu ya. Untuk punya subscriber ya, itu sedikit baguslah pemikiran kita supaya enak kita membangun daya di Indonesia ini. Kemudian penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan dan keagamaan, ini luar biasa 10 juta ini ya. Kebudayaan ya kan, dan keagamaan itu bisa datangkan pembicara-pembicara, penceramah dari Kendari atau di mana-mana yang agak bagus-bagus gitu ya. 10 juta luar biasa ini ya sebenarnya anggaran dana desa ini. Pembinaan lembaga adat, penguatan kapasitas pemahaman soal konsumsi adat asal-usul kita, bagus sekali ini. Diadakan sosialisasi, kemudian dihadirkan masyarakat, munculkan seminar-seminar ini ya. Walaupun pembicaranya yang kecil-kecil saya, yang tidak terlalu hebat-hebat ya. Kemudian pembinaan LKMD, LPM, LPMD 43 juta ya. Ini bantuan perikanan, bibit pakan dan lain-lain 124.560.000. Ini di mana ini bantuan perikanan ini ya, bibit pakan dan lain-lain, ini pengembangan ekonomi yang luar biasa sekali di bidang perikanan ini ya. Ini juga harus kita cek agar kita bisa tahu bagaimana pengembangan ekonomi di bidang perikanan, bibit pakan dan lain-lain ini ya. Jangan ikan hias dianggap juga, jangan sampai bantuan perikanan bibit pakan. Ini bukan bibit pakan ikan hias ini perikanan yang bisa berskala produktif, yang bisa dijual beli begitu, bukan hanya ikan hias. Ikan hias itu tidak terhitung dalam hal produktif secara besar-besaran. Kemudian peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi pengolahan, penggilingan 50 juta. Ini peningkatan ini berarti apa ya? Pernah ada gitu ya produksi alat produksi ini. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan 27 juta. Nah, ini di mana yang dilakukan? Pengadaan sarana prasarana pertukangan, perbengkelan, kerajinan dan kesenian. Oh, luar biasa ya, 7 juta sekian. Ini anggaran 2019. Ini 2018 ini. Ini 2018 ya. Coba kita lihat 2018 juga apa ini ya? Ini penghasilan tetap tokoh agama desa, ini apa nih? Ini apa ini? Kegiatan pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa. Wah, ini luar biasa kantor desa ini kok. Tiap tahun kita luar biasa ini ya. Berarti kantor desa ini sudah harus luar biasa juga ini ya. 35 juta ya. Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 35 juta ya. Berarti ada kendaraan dinas ini ya, pengadaan pemeliharaan pemeliharaan gitu ya. Ini apa? Prasarana kantor desa, prasarana, sarana dan prasarana 23.500 ya. Ini apanya yang di prasarana ini ya? Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa 44 juta. Ini jalan desa yang mana ini? Kok ada 44 juta sekian? Harusnya jalan desa itu bagus ya, di lorong-lorong itu dipelihara kan. Pemeliharaan itu berarti sudah bisa, apakah itu dihampar atau bagaimana itu ya.
jalan usaha tani, pemilihan jalan desa, ini jalan desa di dalam desa ini kan. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 290, berarti jalan usaha tani kita sudah harus bagus tiap desa ini harusnya, karena ada pemeliharaan ternyata luar biasa. Pembangunan dan pemeliharaan deker bos cover, luar biasa ya, ternyata desa. Berarti kalau pembangunan dari daerah sudah ada, desa bisa melakukan pemeliharaan. Ini sebenarnya luar biasa ini ya, ternyata dana desa ini ya. Kita baru tahu juga, karena selama ini antara ada dan tiada ini penggunaan-penggunaannya ini. Kita cari baliho sulit kita dapatkan. Pembangunan dan pemeliharaan Sarprasus, usaha ekonomi lokal 251 juta. Ini sarana dan prasarana usaha ekonomi lokal ini desa ini kayak gimana ini ya? Luar biasa ini sebenarnya kalau dilakukan dengan baik. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga 41 juta ini ya. Luar biasa. Kegiatan pembinaan lembaga adat luar biasa sebenarnya ini, kasihan ya, uang negara. Penyelenggaraan kegiatan olahraga 9 juta sekian. Tiap tahun sebenarnya harus sudah terjadi ini event-event kecilan ya. Ini luar biasa ini ya, kasihan. Kita mudah-mudahan ini dengan penggunaan dana desa ini akan sangat bermanfaat ya. Kegiatan bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat luar biasa 54 juta sekian. Berapa kios bisa diberdayakan ya? Berapa usaha masyarakat yang bisa dikembangkan ini? Kegiatan bantuan intensif kader posyandu 6 juta. Penyertaan modal desa ke BUMDes 50 juta. Ini 50 juta 2019 BUMDesnya ya, 2017. Jadi saya kira ini bagus sekali ya, kita bisa melihat secara jelas dan nyata bagaimana ini kegiatan-kegiatan ini lagi. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Apalagi ini kita lihat-lihat ya. Kegiatan operasional desa 27 juta, ini sebenarnya sudah harus berkantor betul ini ya, sudah sangat luar biasa ini. Kegiatan penyusunan ini kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sumur gali 50 juta ya. Kegiatan menjalankan usaha tani 43 juta. Luar biasa ya. Kegiatan pembangunan pemeliharaan balai, balai ini luar biasa, setiap tahun ya, boleh dibilang 40 juta. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan balai 22 juta, berarti kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 40. Apa ini, sarana apa ini? Kemudian pembangunan dan pos kamling 22 juta, luar biasa ya. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 10 juta ya. Ini sebenarnya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan balai 22 juta. Kegiatan dan pembangunan pemeliharaan balai 40 juta. Berarti sudah berapa ini? Sekitar 72 juta sekian. Ini balai ini sebenarnya sudah harus sangat mentereng ini. Sudah harus luar biasa ya. Iya, saya kira kita coba lihat saja dulu ya. Ini sarana dan prasarana apa saja ini, kita ngerti kita. Pilihan sarana dan prasarana 22 juta, ini kok double gini gimana ini ya. Kegiatan, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Ini kita tidak ngerti pemberdayaan seperti apa, ini kan harus dipahami juga ini pengelolaannya kan. Nah, ini penyertaan modal BUMDes 30 juta lagi ya, penyertaan modal BUMDes ya. Berarti modal BUMDes 50 sudah 80 ya. Kemudian 2019 berapa nih? Ini modal desa juga 82 juta lagi ya. Di mana ini modal desa ini 82 juta? Sudah berapa ini anggaran negara ini, luar biasa ya. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini dapat bermanfaat dan saya kira ini menjadi hal yang sangat positif sekali untuk dimengerti dan dipahami dalam rangka kita melakukan pengawasan terhadap sistem pengelolaan dana desa. Dan saya kira ini hanya sebagai informasi saja, contoh, dan sekaligus bisa menjadi informasi yang sangat berguna bagi kita semua.